Wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Jadi di kesempatan hari ini bocah belajar tani go inter kabupaten ya. Go inter kabupaten guys. Jadi biasa saya ngonten di lahan saya di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Hari ini saya sedang ada di gudangnya ilmunya Bang Merah, Kota Angin. Kota Angin. Jadi saya ada di Kota Angin, Kota Nganjuk. Tepatnya ini ada di desa mana, Pak? Sumberagung, Kecamatan Gundang, Kabupaten Nganjuk. Sumberagung, Kecamatan Gundang, Kabupaten Nganjuk. Saya sedang ada di lahan Pak Edi. Pak Sekdes. Pak Edi. Mas Gusman bilangnya Pak Sinyo. Ini Pak Sinten? Lejo. Ada Mas Hartoyo. Mas Hartoyo. Terus ada Saya Gusman. tetap low profilnya. Jadi kesini saya dengan timnya Gusman Bojonegoro, ada Mas Yusuf Wijayanto, juga timnya Bocah Belajar Tani yaitu Ari. Di kesempatan kali ini saya tidak akan mengulik tentang ilmunya guys, karena di sini itu sudah gudangnya ilmu. Justru saya kesini tujuannya menimba ilmu. Tuh, jadi pola tanam di wilayah saya di Tuban dan mungkin di dulur-dulur semua itu berbeda di Nganjuk. Di Nganjuk itu tanaman seperti ini akan tetap bisa panen. Jadi nanti akan saya tampilkan, tapi kalau di wilayah Tuban tanaman model seperti ini Habis. dijamin habis. Dijamin habis. Terlalu rapat. Jadi satu terlalu rapat, dua tingginya hampir sama dengan padi. Mungkin dia tanaman bawang merah malu dengan padi kok bisa tinggi. Dia berusaha untuk tinggi sama dengan sebelahnya guys, padi. Ini seperti tanaman saya yang dulu, terbukti tanaman saya yang lalu yang sempat dibully Mas Gusman, terbukti umbinya maksimal kecil. Jadi begitu guys. Kalau tanaman seperti ini nanti saya akan tampilkan tuh bisa jadi kecil. Ini pupuknya berapa kali, Pak? 4 kali dasaran. 4 kali perdasaran berarti 5 nggih. Ya, Atau 3 kali pupuk susulan, 1 kali dasaran. 1 kali dasaran nggih. Niki dasaran ngangge napa? Dasarannya TSP fosfat. Bagus. Ya. Terus susulan pertama? Susulan pertama pakai NPK Pak Tani. NPK Pak Tani berarti berimbang. Ya. 16 nggih. Iya. Terus susulan kedua Langsung grower. grower. Karena cuacanya Masuk berapa HST Pak grower? grower masuk 20 HST sudah grower. Ini dulur 20 HST sudah masuk grower. Jadi kalau di sini beda. Itu karena mungkin pertimbangan cuaca nih Pak? Iya betul. Pertimbangan cuaca. Terus pupuk susulan ketiga Pak? Ketiga KCL TSP plus Orea. Sedikit. KCL TSP-nya boleh dicontoh dulur, Oreanya jangan. Kalau di tempat dulur-dulur yang lain, kalau di sini karena di sini itu gudangnya ilmunya Bang Merah, kita tidak boleh mencontoh yang seperti di sini karena kita belajar. Kalau belajar itu kita yang perfect saja. Kalau itu sudah ilmu-ilmu tingkatannya senior, pakai pupuk urea di fase generatif. Itu saya tidak menganjurkan. Jadi kalau pemupukan susulan pertama menggunakan urea di cuaca yang sudah terik itu masih direkomendasikan, tapi kalau sudah susulan kedua, ketiga, apalagi ini masuk generatif, jangan. Itu buat dulur-dulur sobat bocah belajar tani. Pak, ini kemarin saya dapat info dari Mas Gusman juga habis panen dapat 116. 116. Ya. 116 niki 116 apa, Pak? 116 juta. 116 juta, guys. Benihnya 2 ton. 3 kintal. Benihnya 3 kintal lebih dikit. Kalau 2 ton rugi dulur, karena ini punyanya 3 kintal lebih sedikit, berarti untung banyak Pak, kita bisa makan-makan nanti. Kita sedikit just kidding dulur, bercanda. Jadi saya itu nge-YouTube jadi konten kreator bawang merah walaupun masih belajar, tapi saya tidak menutup kemungkinan itu akan go. Jadi saya ini berusaha untuk memperbanyak wawasan dengan berkunjung jauh-jauh tempat ini, ngikutin sang suhu Mas Gusman Bojonegoro. Menurut jenengan bagaimana kayak gitu?
Kalau menurut saya sih ini sudah bisa dijadikan contoh pupuk terakhir pakai urea, guys. Jadi biar cepat. Cepat selesai. Enggak. Ini tanamannya bagus. Yang jelas ini tanamannya. Yang kemarin laku itu juga yang terakhir juga ada ureanya. Ya, gini. Itu yang sudah laku 116 juta juga pakai urea. Tapi apapun alasannya, Viver Gusman Bojonegoro saya haramkan untuk mupuk urea di pupuk terakhir. Setuju, Pak? Setuju. Pak Ketua setuju. Jadi gini guys, maksud saya, kita ambil sisi positifnya. Kita jangan pakai yang negatif. Itu positif kalau terakhir kita pakai urea itu di lahan-lahan tertentu itu akan cepat selesai maksudnya. Jadi kalau di lahan sini kok bisa dikasih urea, ya kemungkinan kandungan haranya di dalamnya memang kurang nitrogen, bisa jadi. Jadi seperti Mas Dwi bilang NPK 1616, NPK berimbang. Pak Ketua guyu, yang berimbang itu pupuknya, lahannya belum tentu. itu benar, sering saya jelaskan. Ada lahan yang kelebihan kandungan sulfur. Ada yang kelebihan zat besi, makanya di situ butuh disetting cara mupuknya. Ini ilmu dasar sebenarnya. Jadi Pak Ketua Kelompok Tani ini sudah paham NPK 1616 itu yang berimbang pupuknya. Sementara lahannya, apakah mungkin dia butuh berimbang NPK? Kalau dia sudah kelebihan N, otomatis N-nya itu akan kelebihan loh, walaupun dikasih NPK 1616. Jadi ini pembelajaran buat dulur-dulur. Tapi kalau untuk orang Nganjuk saya yakin semuanya sudah paham. Cuman sebagian besar mungkin 70% yang belum paham. Loh, gini maksud saya gini loh. Biasanya bertani itu cuma bertani saja, pengalaman bertani saja. Karena saya yakin yang mau belajar dia akan bertahan untuk tanam bawang merah. Yang tidak mau belajar karena dia itu cuma mengunggulkan keseniorannya, saya yakin dia akan tumbang. Ada tambahan sedikit. Monggo. Ini cuma 3 kilo ureane. Oh, dari 150 kilo benih ini dikasih urea 3 kilo. Berarti untuk 50 kilonya dikasih 1 kilo. Jadi yes, cek nek dimaklumi lah. Iya. Enggak apa-apa. Ini kurang unsur N memang. Ya, tanahnya unsur N-nya kurang. Meskipun kalau nggak pakai urea dia nggak maksimal. Nah, Tutupannya urea. udah tutupannya urea. Jadi beda lahan, beda agroklimat CL yo. beda. Saya ini. Makanya untuk konten kreator lokal belajarlah keluar. Jadi biar paham seperti Mas Dwi ini, ben belajar maksudnya. Jadi beda. Kalau cuma ngonten di lahannya sendiri, taunya lahannya sendiri. Ngasih masukan ke orang lain di lahan lain, itu bahaya. Ingat itu. Itu buat teman-teman, jadi pesan-pesan ini ilmu yang mungkin jarang ditemukan di bangku sekolahan. Jadi ini karena kita sidak lahan dan ketemu beliau-beliau sang entrepreneur kalau saya bilang ini. Jadi selain pejabat-pejabat juga orang terkenal masih juga mau bertani. Itu pesannya. Cukup dari saya. Bila mana ada kata yang salah, bocah belajar tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Delok kok sing habis. Janji. Monggo, Pak. Muter kaum. Jan paham, memang paham pisan.